Kalau dulu sebenarnya ketakutan itu dikalahin sama semangatnya belum usia 20 waktu itu. Jadi posisinya kita belum lulus kuliah juga gitu. Jadi kalau misalnya memang pada akhirnya bisnis ini nggak jalan, kita masih punya backup, kita harus nerusin kuliah nih sampai beres gitu kan. Oh mereka tuh ternyata cocoknya posenya begini, cocoknya begini, mukanya seperti ini. Oke. Nah pas hari H dateng kok beda. Itu kalau sekarang pandemi nggak bisa ya, jadi cuannya berkurang. Kita nekat tapi kita nggak tahu batas diri kita atau kemampuan diri kita segimana, ya percuma gitu, pada akhirnya akan ngabisin energi kita juga. Halo, kembali lagi bersama saya Lioni Febriani di Posko. Ya, hari ini saya nggak sendirian. Hari ini saya didampingi oleh salah satu guest star kita yang sungguh luar biasa banget ya. Umurnya masih terbilang muda, tapi udah punya bisnis sendiri gitu. Penasaran nggak? Yuk kita kenalan dulu ya sama bintang tamu kita hari ini. Halo Ci. Halo. Gitu. Oke, Cici boleh perkenalkan dulu siapa namanya gitu, pekerjaannya apa gitu. Oke, halo semuanya, aku Baby, pekerjaannya sebagai fotografer, khususnya buat wedding. Fotografer ya. Oke, Cibeb. Jadi dengar-dengarannya Cici punya ini ya, kayak punya vendor gitu, namanya Extraland Studios ya. Nah, kira-kira namanya Extraland Studios itu artinya apa gitu ya? Kalau boleh tahu. Kalau Extraland Studios sebenarnya Extraland itu dari bahasa Jerman, artinya itu shining, bersinar gitu. Nah, si Extraland Studios ini kenapa dinamain Extraland? Karena ngebentuk keinginan dari kita gitu, kalau misalnya kita sebagai fotografer atau videografer yang kerjanya di dunia kreatif itu buat menyinari momen orang-orang, karena kan namanya momen kita nggak bisa ulang ya kadang, apalagi yang namanya apalagi kita geraknya di wedding yang kepengennya kita sekali dong seumur hidup. Nah itu loh, kita pengen menyinari momen itu, makanya namanya Extraland Studios kayak gitu. Oh, jadi namanya itu Extraland Studios karena itu terselip harapan gitu ya, keinginan di situ. Oke. Nah, kan tadi pekerjaannya fotografer ya. Nah, fotografer itu passionnya Cici. Apa karena semasa kuliah, semasa sekolah dulu relate sama pekerjaan yang sekarang gitu? Passion apa karena relate aja gitu? Oke. Kalau soal passion sama relate sebenarnya dua-duanya sih. Kalau aku bisa jawab itu dua-duanya. Kalau passion, yes, it's my passion gitu. Nah, kalau misalnya relate sama jurusan, SMA jurusan aku IPA ya. Dan itu juga aku nggak terlalu pintar di jurusan aku. Memang sangat gak bisa ternyata untuk di bidang IPA. Terus untuk kuliahnya aku kuliah di fashion. Kebetulan waktu itu di negeri juga kuliahnya. Dan memang kalau dibilang relate secara khusus sih memang enggak gitu. Tapi itu membantu aku untuk bisa kerja sampai ke saat ini gitu. Jadi lebih bisa dibilang ke arah passion sih sebenarnya. Ke arah passion ya. Jadi emang passionnya fotografer ya. Oke. Nah, apa ya? Kira-kira waktu awal Cici punya keinginan untuk merintis usaha ini udah punya persiapan apa aja gitu? Sebelum merintis udah punya apa aja gitu ya? Selain passionnya di fotografer gitu. Modal nekat sih. Modal nekat. Sebenarnya lebih ke modal nekat, karena kalau bisa dibilang aku orangnya nekat gitu. Pokoknya kalau misalnya gue pengen, gue harus bisa. Kadang jadinya lebih ke tipikal yang terlalu too much, terlalu hard ke diri sendiri. Cuman kalau nggak nekat justru nggak ada, sampai saat ini nggak akan ada yang namanya Extraland Studios sih memang. Nah dulu waktu pertama mulai itu kamera aja aku nggak punya, bener-bener yang literally kamera nggak punya. Tapi gue mau jadi fotografer nih, gimana ceritanya kan, untuk kamera yang secara maksudnya hardware-nya aja gue nggak punya. Ya akhirnya di situ mulailah dari sewa. Dan kebetulan waktu itu memang jalanin bisnisnya kan memang bareng pasangan gitu. Dan dia memang sebenarnya udah punya kamera di saat itu. Dan waktu itu pun si kameranya masih kamera yang low cost gitu, jadi masih kamera yang biasa aja. Dan dari situ baru kita mulai dikit-dikit ngebangun bisnis itu. Sebenarnya nggak kepikiran sih kayak oh gue mau bisnis yang sebesar apa. Memang dari awalnya nggak mikir sampai sana, memang kita jalanin dulu aja dikit-dikit sampai akhirnya bisa sampai sekarang gitu. Wow, tadi sempat bilang ya kalau misalnya rintis usahanya ini bareng pacar ya. Kok bisa gitu? Gimana sih sampai yakin gitu mau bangun usaha bareng pacar gitu? Ceritanya gimana sih kok bisa seyakin itu gitu loh? Kalau dulu, jadi sebenarnya waktu mulai bisnis ini kayaknya
aku udah pacaran sekitar 2 tahun waktu itu. Jadi pacarannya waktu kuliah, ketemu di tempat kuliah, di mata kuliah yang sama. Walaupun kita memang jurusannya beda, jadi ada mata kuliah yang diambil bareng. Dan terus ternyata kita tuh sama-sama suka sama dunia kreatif. Jadi kayak fotografi, videografi, pokoknya dunia yang bersangkut paut dengan itu kita tuh seneng. Dan dari situ tuh mulai yang namanya kita cobain yuk bikin bisnis bareng, karena aku tuh nggak bisa kerja sama orang. Itu kelemahan aku sebenarnya. Aku tuh nggak bisa kerja di bawah orang. Kenapa kita nggak coba bikin bisnis aja? Sementara dia waktu itu pikirannya ya udahlah coba-cobain aja. Apalagi namanya cowok mungkin ya. Ada beberapa yang memang kadang pikirannya belum terlalu jauh nih. Sementara aku lebih mikirnya terlalu jauh ke depan. Iya. Nah jadi dia ngikut aja waktu itu. Yaudah yuk bikin, pilihin ama dan lain sebagainya kan. Dan awalnya itu dari temennya dia yang ngelihat dia tuh sering pegang kamera. Temen kuliahnya dia tuh nanya kayak, lu bisa gak sih motoin gue mau merit nih, katanya waktu itu kayak gitu. Terus pasangan aku nanya ke aku, ini pasang harga berapa ya gini-gini. Akhirnya dari situ kita mulai research gitu. Oh gimana sih caranya vendor bekerja, gimana mereka ngeluarin apa sih budgetnya tuh segimana, nentuin price-nya gitu gimana, sistem produksinya kayak gimana. Dari situ kita mulai research kecil-kecil kan. Dan walaupun akhirnya si temennya itu nggak jadi foto sama kita, cuman dari awal dia nanya kayak gitu, akhirnya aku dan pasangan tuh jadinya kita bisa mulai nih, ternyata ada orang yang tertarik sama skill kita yang masih remeh ini gitu ya. Jadi akhirnya dari situ baru mulai, tapi kita startnya itu memang dari graduation dulu, dari wisuda dulu gitu. Wow, berarti pacaran ternyata ada ini ya, ada manfaatnya juga ya. Ya nggak apa-apa kalau mau pacaran, kalau mau pacaran nggak masalah gitu. Yang penting ada pacarannya sehat gitu ya, dan ada hal yang bisa dilakukan bareng kan bagus banget tuh. Oke ya, oke. Nah, kan jadi penasaran nih ya, kayak ini memutuskan untuk rintis usaha sendiri gitu dari awal lagi, dengan tadi sempat di spill ya kalau memang bahkan kamera aja belum punya nih gitu. Emang nggak ada keraguan gitu, ketakutan, struggle-nya, takut nanti aduh ya kali kalau misalnya rintis bisnis tapi belum ada apa-apa, niat modal modal niat doang gitu. Emang nggak ada ketakutan gitu bakalan kayak gimana gitu? Kalau dulu sebenarnya ketakutan itu dikalahin sama semangatnya belum usia 20 waktu itu. Jadi waktu mulai bisnis itu di usia 18-19. Itu umur-umur dimana kita tuh udahlah yang penting gue cobain dulu nih, gagal enggaknya gimana nanti gitu. Jadi waktu dulu justru awal bisnis itu ketakutan itu justrunya nggak ada gitu, karena ya udahlah cobain aja karena kan posisinya kita belum lulus kuliah juga gitu. Jadi kalau misalnya memang pada akhirnya bisnis ini nggak jalan, kita masih punya backup, kita harus nerusin kuliah nih sampai beres gitu kan. Dan waktu itu pun berpikirnya karena ya aku dari lulusan pendidikan gitu di UPI di Setiabudi kalau misalnya sering lewat gitu. Kita udah punya backup, kita punya gelar sarjana pendidikan nih. Berarti kalau misalnya bisnis kita nggak jalan, ya udahlah kita bekerja sebagaimana mestinya, seperti sesuai profesi lah ya, sesuai profesi gitu. Kita gitu, minimal bisa kayak gitu dulu. Nah kalau dulu justru nggak ada ketakutan, lebih banyak ketakutan tuh justru sekarang lepas dari jalanin. Iya, itu lebih banyak banget ketakutannya dibanding dulu. Gitu. Oke, berarti nih yang punya passion, yang udah punya kayak bakat gitu ya terpendam, nggak usah takut dulu, langkah aja dulu gitu ya. Awalnya langkah aja dulu. Kalau misalnya ke depan kayak gimana pun, ya itu urusan nanti. Yang penting mulai aja dulu gitu ya. Oke, ya good point banget ya berarti ya. Nah, kan ini udah vendornya Australian Studios ini kan udah dikenal orang nih. Nah, kira-kira jobnya udah kemana aja sih, Ci? Gitu. Kepo ya. Hostnya kepo banget ya. Ya, puji Tuhan gitu ya, walaupun kita baru jalan itu mau 3 tahun. Bulan Mei ini mau 3 tahun bisnisnya. Bandung pasti karena kita biasa di Bandung, Jakarta, Anyer, Bali, daerah sekitar Jawa ya kayak Cianjur, Jogja yang kayak gitu-gitu udah sih. Cuman memang kita baru Jawa Bali berarti ya. Kalau misalnya Sumatera, Kalimantan dan lain-lain kita belum pernah kebetulan. Puji Tuhan udah sampai situ gitu. Tapi udah lumayan banyak berarti ya. Jawa aja udah banyak tempat gitu. Ini udah sampai keluar provinsi ya ke Bali. Wah, gocok banget ya. Nah, kira-kira
tuntutannya apa sih gitu ya dalam pekerjaan gitu. Cici sebagai fotografer kira-kira tuntutannya apa sih dalam bekerja gitu? Kalau tuntutan itu sebenarnya banyak ya, apalagi namanya fotografer, kita kerjanya sama orang lain. Kalau misalnya posisi aku sebagai fotografer ya, bukan sebagai owner vendor atau owner bisnis, itu tuntutannya ke orang, gimana kita nyenengin orang lain, gimana caranya momen yang nggak bisa dilewatin itu nggak bisa diulang lagi kan. Iya, bener. Gimana caranya itu ke capture dengan baik. Dan paling susah sebenarnya nangkep keinginan klien ya, kita nyebutnya kliennya, keinginan klien ke kita supaya kita bisa terjemahin itu jadi foto atau jadi video. Itu yang agak susah karena klien pengennya kayak gini, tapi kita juga punya taste kan, yang namanya seniman semua pasti punya taste. Nah, begitu keinginan klien itu bertolak belakang sama taste kita, nah di situ adalah bentuk profesionalisme kita, gimana caranya kita tetap ngikutin yang klien mau. Karena kan yang namanya ya walaupun foto adalah seni, bener kan? Iya. Tapi kita di sini juga bisnis. Jadi ada yang namanya transaksi dong, ada yang namanya jual beli. Jadi klien ngebeli jasa kita ya untuk menyenangkan diri dia kan, untuk apa yang menjadi manfaat untuk diri dia. Nah itu yang jadi sulit karena kadang keinginan dia dengan taste kita, dengan keinginan kita untuk membentuk suatu karya itu kadang bertolak belakang. Berbeda ya. Di situ susahnya. Terus kadang juga yang susah itu ngebangun komunikasi, karena posisinya aku mulai bisnis di umur 20-an berarti kan, sementara aku bekerja di bidang wedding. Memang graduation juga iya, tapi kalau graduation itu lebih santai karena kan kita seumuran ya dengan klien, jadi lebih enak gitu. Tapi kalau misalnya dengan wedding, orang-orang yang menikah itu rata-rata di atas 25 sampai 30-an yang menikah. Jadi susah untuk membangun komunikasinya duluan, karena kan harusnya kita sebagai fotografer itu yang lebih lebih inisiatif gitu untuk membangun komunikasi interpersonal yang lebih baik gitu kan. Nah yang jadi susah karena posisi aku dan pasangan waktu itu masih di umur 20-an gitu, sementara yang married umur 25, 27, 30. Jadi kayak Cici Koko gitu ya, jadi malah kita yang lebih enggan kadang, kayak canggung gitu ya sama kliennya kan, padahal yang mereka mau adalah kita yang lebih inisiatif. Dan akhirnya seiring perjalanan waktu, belajar dari pengalaman sebelumnya, dari pre-wedding atau wedding sebelumnya, kita tuh harus lebih initiate gitu, maksudnya walaupun usia lebih muda tapi kita harus lebih inisiatif. Nah itu yang agak susah karena kita berdua mungkin bukan tipikal yang ekstrovert banget, bukan introvert banget juga, jadi lebih ke ambivert. Kadang tuh bisa nyesuaiin sama orang tapi tertentu. Nah itu yang susah ngebangun hubungannya, itu lebih susah sih. Gitu, itu tantangannya di situ. Tantangannya di situ ya. Oke, tapi puji Tuhan sejauh ini udah ya aman-aman aja ya, walaupun tantangannya seperti itu, tapi ada solusi untuk itu ya. Oke, nah kan ini udah hampir 3 tahun ya, di Mei ini udah 3 tahun nih. Pasti udah banyak dong ketemu sama klien gitu ya. Nah gimana sih kayak pengalaman yang membekas gitu loh, pengalaman yang membekas, entah itu pengalaman lucu atau pengalaman ya yang kadang kita nggak mau terima atau gimana gitu, yang paling membekas itu apa sih? Gak salah satunya gitu ya, pengen tahu gitu. Banyak sih, banyak banget ya. Kalau misalnya sama klien, aku tuh pernah dapat klien dia mau foto pre-wedding di Bandung, kebetulan dia orang luar Bandung. Cara kita untuk bisa nentuin gimana. Jadi kan kita punya preparation ya, misalnya dia udah booking kita, kita mau prewedding bulan sekian, tempatnya ini, kita udah keluarin mood board, kita udah bikin konsep dan lain sebagainya. Cara kita untuk nerjemahin sih itu jadi visual, jadi kayak kebayang nih si pasangan pengantinnya tuh visualnya seperti apa. Ya mau nggak mau kita kan kerja di foto video, kita harus lihat visual muka mereka kayak gimana kan. Salah satunya lewat Instagram. Nah lewat Instagram, jadi kita tuh paling sering ngelihat mereka tuh ternyata cocoknya posenya begini, cocoknya begini, mukanya seperti ini. Oke. Nah pas hari H dateng kok beda. Itu jadi kayak aduh salah nih kayaknya ya, kok beda ya, maksudnya jadi apa yang kita susun, apa yang kita prepare itu ternyata nggak sesuai dengan aslinya gitu. Memang orangnya sebenarnya nggak beda jauh, tapi ada beberapa hal-hal detail dari visual seseorang yang penting sebenarnya untuk difoto. Nah itu di situ jadi kayak aduh kaget banget, maksudnya kok beda gitu ya. Terus ternyata dia cukup banyak permintaan untuk
mengkoreksi visual dia gitu. Nah itu yang agak sulit. Dan aku sebenarnya nggak apa-apa gitu, karena memang itulah fungsinya kita gitu ya, fungsi fotografer seperti itu, yang nangkep yang terbaik dari visual diri dia kan. Cuman ya memang agak kaget karena ternyata berbeda orangnya gitu. Yang namanya it's social media ya seperti itu gitu. Nah itu kalau misalnya sama klien. Kalau misalnya aku share juga sih ini sama rekan kerja aku. Jadi memang kita bisnis itu berdua. Aku sama pasangan aku, ibaratnya pasangan aku CEO-nya gitu ya. Ya aku yang membantu ya co-foundernya gitu. Nah kita juga punya banyak rekan kerja, apalagi kalau misalnya lagi foto wisuda itu kan banyak banget. Kayak misalnya dulu sebelum pandemi, satu kampus itu kita bisa nurunin kayak kisaran 10 sampai 15-an fotografer satu hari. Kalau sekarang pandemi nggak bisa ya. Jadi cuannya berkurang. Nah, tim-tim yang seperti itu yang harus kita maintain hubungannya dengan kita kan. Nah, satu waktu jadi memang kita tuh ada tim semi inti lah. Jadi kita ownernya berdua, ada semi inti itu sama kita jadi berlima. Nah, satu orang ini kita percayakan untuk turun di salah satu job karena kita berdua nggak bisa turun waktu itu. Terus dia turun berdua sama tim kita yang lain, beres job selesai. Tapi jadi jobnya waktu itu foto video kan. Nah si rekan kerja aku ini yang kebetulan temen sejak kuliah sebenarnya, makanya aku berani mempercayakan itu kan. Nah terus selesai event, maksudnya jobnya udah selesai, kok dia nggak ngasih outputnya ke kita gitu. Kalau temen, jadi si rekan kerja aku ini pegang video, yang satu lagi pegang foto. Nah yang foto ini udah beres gitu, maksudnya outputnya ada, mungkin kalau yang ngerti file mentahannya ada, editingnya juga udah ada. Nah yang video ini nggak keluar gitu kan, kita tanyain, bro gimana, udah beres belum, ada kendala nggak apa, karena lama. Dan klien kita pun juga udah nanyain ini kemana ya output videonya kok belum ada. Dan puji Tuhan kliennya sabar gitu, bukan klien yang tipikal yang gencer nanyain terus, karena kita sering beberapa kali dapetin kayak gitu juga, ya wajar ya namanya klien kan. Untungnya yang ini sabar kliennya, dan rekan kerja aku tuh kayak oh ya sebentar ya lagi ini, sebentar ya lagi itu, dan dia banyak beralasan sampai pada akhirnya ternyata nggak pernah dikerjakan sebenarnya si output itu gitu. Jadi kayak why gitu, kita udah percaya loh sama lu gitu, kita tuh temen dari lama, tapi kenapa menghancurkan kepercayaan kita di situ. Nah itu yang susah sih. Dan jadi kayak di situ akhirnya kita berkeputusan untuk mengeluarkan dia dari tim karena dirasa itu keputusan yang lebih baik gitu. Pada akhirnya proyeknya udah diberesin sama tim kita, dan dia sekedar teman aja sekarang gitu. Jadi untuk untuk jadi rekan kerja kayaknya nggak dulu gitu. Tapi dari situ jadi belajar sih, orang yang dekat sama kita pun yang bahkan kenalnya udah lebih lama umurnya daripada umur bisnis sendiri gitu ya, ternyata bisa kayak gitu loh. Jadi oh ya itulah pembelajaran kadang ya. Apalagi kan ini menyangkut bisnisnya, karena bisnis berarti ada kaitannya juga dengan orang lain gitu. Nah kalau misalnya menghancurkan kepercayaan dari kita, ya imbasnya juga nanti ke nama bisnisnya gitu ya, gitu nama baiknya yang susah gitu ya. Oke, nah kan sekarang itu kan banyak banget tuh yang kayak tukang foto gitu ya, fotografer yang bahkan mereka belum ada wadah vendor gitu loh, tapi hasilnya itu bagus, bahkan terkenal gitu. Nah kira-kira apa sih yang menjadi kelebihan dari studionya Cici gitu ya, yang bisa menjadi daya pikat gitu. Jadi kayak ketika dengerin nama ini langsung kayak gue suka nih, kayaknya gue mau yang ini aja. Kira-kira apa sih kelebihannya gitu? Kalau kelebihannya bicara dari kayak tadi fotografer udah banyak banget, apalagi anak muda sekarang akses untuk menjadi fotografer itu lebih gampang daripada waktu zaman aku sekolah atau kuliah gitu ya. Untuk anak-anak muda sekarang itu udah lebih gampang, karya mereka lebih gampang diekspos, dan aku sadar karya mereka memang banyak yang lebih bagus. Even mereka nggak punya vendor, kadang disebutnya freelance. Jadi freelance fotografer atau videografer ini mereka punya wadah sosial media yang besar, mereka bisa ngeraup dari situ, karya mereka dari situ. Nah yang ngebedain adalah kalau dari kita itu lebih ke personalnya sih. Aku tuh pengen orang-orang itu nangkep Escalon Studios itu dari personalnya, bukan cuma dari karyanya. Kalau karya itu semua orang bisa bikin gitu. Walaupun dengan taste yang beda-beda. Kayak kalau misalnya taste foto ada yang suka tone-nya begini, suka warnanya begini, ada yang suka
fotonya tajam, ada yang suka fotonya blurry dan lain sebagainya. Itu kan banyak dan semua orang juga bisa gitu. Bahkan dengan taste yang sama dengan kita pun banyak, dan kita juga berpatokan dengan beberapa vendor besar di Indonesia juga yang taste-nya kita adaptasi gitu. Maksudnya ini tuh jadi patokan karya gue gitu ya. Nah itu tuh udah banyak banget. Jadi kita tuh lebih pengen dikenal sebagai personalnya. Karena kadang kalau misalnya orang udah lebih senang ke personalnya, ke personal fotografernya, videografernya udah lebih klik, itu kayak ya udah gue mending sama lo aja daripada semua orang lain. Iya, gitu. Karena kerjasamanya bisa gitu ya. Kerjasamanya lebih bisa, klien juga lebih enak tektokan sama kita. Terus ada beberapa orang yang bilang, gue lebih senang kalau misalnya difoto sama orang yang kenal, karena maksudnya nggak perlu untuk membangun koneksi lagi dari awal gitu. Apalagi kalau misalnya pre-wedding dan wedding, kadang pasti kita akan bertemu dengan banyak vendor baru kan. Pasangan yang menyiapkan wedding itu pasti akan bertemu dengan banyak orang baru, kayak misalnya orang venue, orang dekor dan lain sebagainya, dan terutama fotografer, karena fotografer kan relate-nya sama connections yang terjadi di wedding, lu bisa tangkap jadi foto. Dan cuman mau budget wedding sebesar apapun, venue sebagus apapun, kalau fotonya jelek itu nggak akan kelihatan gitu kalau si wedding itu bagus. Karena kan itu menangkap momen ya. Menangkap momen di situ yang susah. Jadi tanggung jawabnya si fotografer itu yang susah. Nah, akan lebih susah lagi kalau baru mulai kenal gitu. Nah, makanya di situ waktu awal-awal sebenarnya kita lebih prefer ke orang-orang harus kenal brand kita bagus. Brand juga, waktu awal-awal kayak sekitar 1 tahun 2 tahun pertama. Tapi pas di tahun ketiga ini, setelah kita udah kenal lebih banyak orang dari beragam kota, beragam wilayah, pulau dan lain sebagainya, kita jadi lebih tahu orang tuh lebih senang ke personal. Jadi gimana caranya kita personal branding ke orang lain, jadinya mereka lebih trust ke kita untuk ngambil kita gitu. Karena kalau boleh cerita juga, aku tuh pernah dapat klien. Jadi sebenarnya kalau misalnya admin, segala booking itu ke pasangan aku. Kalau aku tuh lebih ngurus ke sosial media, lebih ngurus ke branding, marketing dan lain sebagainya. Nah waktu itu dia nerima satu klien wedding. Terus si klien wedding itu minta, aku mau dong fotografernya sama baby bisa nggak, available nggak di tanggal wedding aku, katanya kayak gitu. Terus pasangan aku bilang, ini loh ada yang mau minta kamu yang harus jadi fotografernya, katanya. Oh kenapa, perasaan aku nggak pernah nge-branding self branding aku sebesar itu gitu waktu itu ya. Terus ternyata memang dia suka mungkin lihat dari personal kali ya, mungkin dari Instagram, mungkin ngeliat juga dari hasil karya di vendor gitu. Jadi dari situ kita berpikir personal branding itu justru lebih penting dibanding branding vendornya sendiri. Jadi branding vendornya itu yang ngebantu nge-up si personalnya gitu sih. Oke ya, jadi ya benar-benar personal itu penting banget ya. Oke, mau punya brandnya udah segede apapun, punya franchise bahkan, tetap aja kalau misalnya personalnya itu ya seperti itu gitu ya. Pasti kepercayaan dari klien itu juga ini ya, kayak mereka kurang percaya lah ya gitu. Oke. Nah, kan tadi kan udah nih ada namanya kan Extra Lens Studios ya. Namanya ada studiosnya gitu ya. Pasti orang yang kayak baca nama ini tanpa tahu tentang Extra Lens Studios ini, pasti mereka mikir ini studio foto gitu ya, studio foto. Tapi ternyata belum ada studio foto nih. Nah kira-kira ada nggak sih kepikiran pingin bangun studio foto suatu saat gitu ya? Ada nggak sih kepikiran Ci? Pasti. Kita pasti pengen banget punya studio sendiri, karena beberapa vendor lain pun mereka owning their studio sendiri. Supaya lebih gampang, jadi kita nggak harus sewa sana sini. Memang kedepannya kita pasti pengen punya. Sebenarnya tahun kemarin itu udah ada rencana, jadi kita kayak kerjasama bareng dekor dan lain-lain untuk ngebentuk studio sendiri. Cuman memang karena pandemi masih berlangsung, ada beberapa kesulitan yang memang kita nggak bisa atasi. Jadi ditunda dulu nih gitu. Sebenarnya tapi pasti ada sih. Pasti ada. Hanya ditunda dulu ya. Oke. Ya ditunggu ya Ci. Ya, siap. Nanti pasti diundang deh. Oke. Nah ini kan ngomongin tentang bisnis nih, banyak banget nih anak-anak kita gitu ya di SMA gitu, teman-teman kita, adik-adik kita yang mereka itu punya banget, kayak mereka udah punya talent gitu ya, punya passion bahkan gitu, tapi mereka takut untuk memulai gitu ya, entah itu belum takut resikonya atau mungkin merasa belum siap nih terjun ke bisnis. Padahal kan
terjun ke bisnis sejak dini pun nggak masalah sangat gitu nggak loh. masalah. Nah, kira-kira apa sih tips dari Cici gitu ya untuk kayak supaya nyemangatin adik-adik nih kayak aku pingin nih kayak bangun bisnis gitu sama kayak Cici. Kira-kira tipsnya apa sih, Ci? Gitu. Tipsnya nekat sih. Nekat ya. Harus nekat. Bener-bener harus nekat. Maksudnya nekatnya yang positif gitu. Kalau misalnya kita nekat tapi kita nggak tahu batas diri kita atau kemampuan diri kita segimana, ya percuma gitu. Pada akhirnya akan ngabisin energi kita juga. Karena kalau misalnya dari perjalanan aku bikin ini kan namanya masih bisnisnya kecil ya, belum ada 10 tahun lah, 5 tahun juga belum ada. Kalau yang dari aku alamin gitu, yang penting kita nekat dulu. Yang pertama nekat. Dari situ kan motivasinya, gue udah nekat nih, gue harus bisa nih. Nah, keharusan itu dan motivasi itu yang akan bikin kita untuk belajar segala sesuatu. Kayak misalnya aku kuliah di fashion di UPI. Nah, itu tuh jurusan yang aku bilang nggak mensupport passion aku gitu, karena kan beda jauh. Nggak relate ya lah. Nggak relate, walaupun aku memang masih jadi desainer, tapi untuk fotografer ini sebenarnya nggak relate. Tapi karena keinginan aku untuk nekat, gue mau ngegedein si brand gue nih, mau ngegedein vendor gue. Nah, berarti caranya gimana? Berarti aku harus belajar manajerial kayak gimana, belajar sistem produksi foto kayak gimana, belajar tentang kamera dan lensa dan lain sebagainya. Karena dulu waktu SMP SMA gue paling sering minjem kamera teman sebenarnya, karena teman itu lebih banyak yang punya daripada aku sendiri yang pengen foto. Teman lebih banyak yang punya, ya udah aku minjem kan, caranya gini, tapi nggak ngerti detail kamera itu seperti apa. Dulu tuh aku nggak ngerti, apalagi banyak fotografer laki-laki yang bilang kalau perempuan itu biasanya ngandelin taste sama rasa, tapi kadang mereka ke teknik itu kurang ya. Nah, di situ aku jadi kayak berarti gue harus bisa nih najemin teknik dari kamera sendiri. Jadi harus tahu detail, harus tahu lensa ini tuh gimana, ini gimana. Kadang kan kalau memang sifat basicnya perempuan, walaupun nggak semua ya, lebih ke teknikal itu agak kurang dibandingin laki-laki. Sementara lebih ke feeling ya. Lebih ke feeling. Sementara rekan-rekan aku yang fotografer laki-laki kebanyakan itu memang mereka mainnya teknikal. Jadi di situ aku harus lebih banyak belajar karena aku nggak tahu kan. Lebih banyak belajar soal itu. Terus lebih mau kepo sih sebenarnya, lebih mau mulai duluan untuk inisiatif duluan. So tau lah gitu, modal so tau. Soalnya dari zaman aku kuliah, jadi waktu aku SMA itu bisa dibilang aku anak bawang sebenarnya ya. Jadi aku pengen banget masuk OSIS, cuma waktu itu sama orang tua nggak dibolehin. Jadi posisinya orang tua nggak ngebolehin, tapi aku tuh pengen ikut OSIS, aku pengen ikut event, aku pengen ikut ini itu, semuanya nggak dibolehin. Ya udah, berarti fokus aku cuma belajar dong. Ya. Nah, waktu kuliah cukup dibebasin nih ternyata. Jadi aku dari situ mulai ikut asisten dosen. Habis itu ikut ke PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen di universitas. Dari situ baru aku jadi modal so tahu. Padahal kan aku dulu nggak punya background OSIS, event dan lain sebagainya. Tapi dari modal so tahu itu, tapi jangan so taunya jangan dikaitin ke negatif ya, tapi ke positif gitu so taunya. Rasa ingin tahunya gitu. Dan kita juga harus punya modal untuk nyari tahu hal yang kita so tauin itu. Bener. Nah, dari situ baru mulai orang-orang tuh ada yang namanya baby gitu. Karena dulu tuh anak bawang banget di sekolah. Terus jadi kayak waktu kuliah baru mulai bisa kenal ke temen yang antar fakultas dan lain sebagainya. Dari situ ngebangun personal image yang gue tuh kayak begini loh. Dan ternyata personal image di waktu kuliah itu sangat ngebantu waktu sekarang gitu. Pas udah lulus kuliah, pas lagi kerja itu sangat ngebantu. Dan jadinya aku yang sekarang itu berbeda dengan waktu yang sekolah, karena keingintahuan dan kesoktahuan aku waktu kuliah itu ngebantu. Jadi kalau misalnya bisa dibilang kita punya bakat, kita punya motivasi, kita punya skill, atau bahkan kalian punya lebih banyak modal. Misalnya orang tua ada yang support, atau misalnya pengen musik disupport dengan alat musik, pengen foto disupport dengan kamera, itu udah bagus banget gitu ya. Itu udah sangat membantu kalian untuk level up ke selanjutnya. Nah, tapi kalau misalnya nggak disupport pun ya nggak apa-apa, ya aku juga kayak gitu kan. Karena kamera yang aku punya sekarang itu semua hasil sendiri jatuhnya, karena orang tua nggak bisa support waktu itu. Jadi
yang penting kita nekat. Nekat ya. Dan so tahu tapi positif ya, harus diiringin sama skill juga. Oke, berarti boleh ya, kayak siapa aja kok boleh berbisnis ya, boleh. tapi memang kayak harus ada sesuatu nih gitu, at least modal nekat lah ya gitu. Tapi nekat bukan berarti nggak punya persiapan apa-apa gitu ya, at least punya rasa ingin tahu dan akhirnya itu memotivasi untuk ya udah gue harus belajar nih, jadi punya sesuatu nih sebelum terjun gitu ya. Benar, harus belajar. Oke, apalagi tadi Ci Baby bilangnya memulainya itu bahkan dengan minjem kamera gitu ya. Berarti emang basic, kayak fotografer kan emang utamanya alatnya kamera ya. Tapi hasil minjem, tapi sekarang udah bisa punya sendiri, bahkan udah punya nama sendiri gitu ya. Wow, berarti memulainya itu emang langkah pertamanya itu nekat dulu gitu ya, nekat dulu. Oke nih, kita udah banyak ngobrol nih Ci gitu ya, udah banyak banget nih kayak apa ya, new insight yang dipetik gitu ya dari obrolan kita hari ini gitu. Nah kira-kira boleh nggak sih kayak Cici gitu kasih apa ya kira-kira ya, kasih semangat gitu ya untuk adik-adik, apa sih pesan Cici gitu ya untuk adik-adik yang mungkin punya keinginan yang sama gitu ya, pingin bangun bisnis tapi masih takut-takut, masih ragu, takut gagal dan seterusnya. Apa sih pesan Cici gitu ya, ya buat adik-adik gitu. Kalau dari aku, gagal itu harus, kalau misalnya kita nggak pernah gagal, nggak pernah tahu caranya buat mulai lagi. Karena kalau bisnis aku udah mulai dari SD sebenarnya. Kayak jualan ini jualan itu, SD SMP SMA itu apa ya, ya modal aku tuh udah pernah berbisnis tapi gagal kan. Dan sampai akhirnya puji Tuhan yang ini Tuhan izinkan untuk berjalan terus gitu. Jadi gagal itu oke kok, tapi kaliannya mau nyoba lagi apa enggak gitu, mau belajar lagi apa enggak. Memang pasti akan ada kegagalan di depan, cuman keberhasilan sebesar apa yang akan kita mau gitu. Jadi semangat. Aku juga datang dari background yang apa ya, ibaratnya kalau bahasa anak zaman sekarang privilege ya. Aku tuh nggak punya privilege sama sekali gitu untuk memulai bisnis ya, karena keluarga aku tuh bukan datang dari keluarga yang bisnis, bukan punya privilege besar, tapi bisa kok gitu. Kayak bisa ya. Wow. Jadi ya pesannya ya, jangan kayak ya udah nggak bisa gitu ya. Gagal itu nggak masalah gitu, butuh proses kan. Kalau misalnya gagal hari ini dan akhirnya stuck di situ, nggak mau coba lagi, ya udah berarti nggak bakalan bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya gagal tapi jadiin itu kayak sebagai batu loncatan, oh gue gagal hari ini harus dapat lebih besar lagi nih, harus berhasil di depan gitu. Nah itu akhirnya memotivasi untuk dapat hasilnya gitu ya. Oke, thank you Ci buat sharingnya hari ini gitu ya, udah kasih banyak apa ya, pemahaman baru gitu ya untuk kami gitu ya. Terima kasih. Oke, jadi udah dulu ya kita ngomong-ngomongnya gitu. Terima kasih Ci. Semoga ya dari yang sudah kita bicarakan hari ini ada hal baik yang dipetik gitu ya. Dan kalau misalnya kalian yang punya passion di dunia bisnis, pingin merintis dari awal atau misalnya pingin terjun ke dunia bisnis, silakan gitu ya. Tapi jangan sampai hanya punya modal tapi nggak punya niat gitu ya, atau misalnya takut gagal gitu. Jadi ya itu mungkin ya untuk hari ini. Kita sampai ketemu di next pertemuan gitu ya. Oke, terima kasih Ci. Terima kasih juga.